Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah merenungkan kitab Roma, terutama bagian yang pertama-tama. Kita kemarin merenungkan dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pasal-pasal berikutnya dari kitab Roma, saya pengen perlihatkan sedikit gambaran besar overview dari kitab Roma gitu ya. Jadi kitab Roma terbagi dalam 16 pasal, dan kalau bisa saya bagi secara garis besar, setidaknya ada 5 tema besar yang ditayangkan, yang bisa kita pelajari, bisa kita renungkan dari kitab Roma. Itu dari Roma pasal yang pertama sampai pasal ketiga itu mengangkat tema tentang penghukuman, tentang condemnation. Minggu lalu kita merenungkan banyak sekali tentang hal ini, bahwa manusia berdosa itu bukan karena Tuhan ya, dengan sengaja, ya saya bikinnya manusia berdosa gitu kan, supaya terus kemudian Tuhan tolong, wah Tuhan jadi superhero-nya, soal Tuhan yang jadi baik. Enggak. Nih lalu kita sama-sama lihat bahwa pada dasarnya manusia nggak ada yang baik. Pada dasarnya semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Bahkan kalau dibilang loh, tapi gimana orang bisa mencari tahu Tuhan kalau mereka nggak tahu Tuhan itu ada? Nah, kitab Roma menggambarkan semua manusia sebenarnya tahu dalam hati nuraninya bahwa Tuhan itu exist. Dari mana? Mereka dengan melihat alam ciptaan Tuhan, melihat bagaimana alam semesta bisa berjalan dengan begitu rapi, begitu order. Sebenarnya mereka tahu Tuhan itu ada. Tapi mereka menolak untuk menyembah Tuhan dan memilih untuk menyembah ciptaan, batu, gunung, patung, dan seterusnya. Dan Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, gak bisa tinggal diam. Ada penghukuman yang harus ditanggung oleh manusia yang berdosa, manusia yang secara aktif, yang secara sadar dengan kehendak bebas mereka, memilih untuk berbuat dosa, memilih untuk memberontak, dan tidak mencari Allah sang pencipta itu. Tapi meskipun penghukuman ini ada, kenapa Tuhan nggak langsung seketika itu juga menghukum manusia? Kan harusnya dalam manusia, ya udah Tuhan musnahin. Bukankah kalau kita sebagai pencipta gitu, kita menciptakan sebuah bejana, nanti kita lihat contohnya, menciptakan sebuah bejana, periuk, ya anggaplah kita, yang gampang deh, kita bikin gelas gitu kan. Kita bikin gelas dengan dari tanah liat, terus akhirnya kita ngerasa, gelasnya gagal nih, entah kekecilan, kebesaran, dan seterusnya. Kita berhak gak untuk menghasilkan membuat ulang? Berhak. Begitu juga dengan Tuhan, begitu seketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berhak gak sih langsung mematikan manusia, langsung menghukum manusia? Berhak. Tapi kenapa Tuhan menunda? Karena Tuhan panjang sabar. Karena Tuhan mau kasih kesempatan buat manusia untuk bertobat. Tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Batasnya kapan? Sampai tiba harinya di mana kita meninggal. Sampai tiba hari di mana Tuhan datang kedua kali. Disitulah Tuhan akan menumpahkan semua kemurkaannya, semua amarahnya, semua penghukuman yang sudah dia tahan-tahan, yang sudah dia sabar-sabar selama ini, selama kita masih hidup. Dan minggu lalu kita belajar bahwa kenapa manusia bisa lolos dari penghukuman, manusia harusnya berdosa dan harusnya mengalami penghukuman Tuhan, karena akhirnya bisa lepas dari penghukuman, karena manusia dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa sih? Apa yang dimaksud dengan pembenaran sih yang kita renungkan dari Roma pasal 4-5? Pembenaran ini gini Bapak Ibu. Ketika seseorang berbuat salah gitu ya, saya berbuat salah nih. Terus dia cari-cari alasan bahwa seolah-olah dia nggak salah. Contoh, saya telat datang kerja, telat masuk ke kantor, atau telat masuk ke kampus. Lalu saya cari-cari alasan, iya soalnya orang tua saya lagi sakit, iya soal tadi mobil saya mogok, iya soal tadi macet di jalan, iya terlalu jadi banyak hal, seolah-olah itu berusaha untuk membenarkan kita yang salah. Kita mencari alasan, kita mencari pembenaran, kita mencari justification, mencari justifikasi. Jadi kata pembenaran itu hanya muncul bagi orang-orang yang tidak benar, bagi orang-orang yang bersalah. Hanya orang-orang bersalah yang butuh mencari pembenaran. Dan ketika dikatakan manusia itu mengalami pembenaran, manusia dibenarkan, artinya apa? Pada dasarnya manusia sudah salah. Makanya karena manusia salah, harus mengalami penghukuman. Tapi manusia salah itu dibenarkan oleh Tuhan. Nah, pembenaran harus ada alasannya. Pembenaran harus ada penyebabnya. Kenapa dibenarkan? Oke lah, kamu telat masuk ke kantor. Apa alasannya? Apa pembenarannya? Bisa diterima nggak? Benar kamu, iya sebenarnya saya sudah berangkat dari pagi-pagi sekali untuk menghindari macet dan kawan-kawannya. Ya tapi apa daya ternyata tadi kecelakaan dan seterusnya. Oke,
Karena alasanmu masuk akal, oke, bisa diterima. Kamu dibenarkan. Yang harusnya salah, oke, tidak lagi dianggap salah. Bukan karena dia tidak berbuat salah, benar sih dia berbuat salah, tapi dianggap tidak salah. Kenapa? Karena ada alasannya. Nah, apa yang menjadi alasan pembenaran kita? Kita yang tadinya bersalah harusnya menerima penghukuman, sekarang tidak dikenakan penghukuman, kita dibenarkan. Apa yang membuat kita dibenarkan? Iman. Roma 4 kemarin kita belajar bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita yang cukup baik. Faktanya bahkan gak ada manusia yang cukup baik untuk bisa mendatangkan keselamatan. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tapi membuat kita dibenarkan bukan karena apa yang telah kita lakukan. Kita dibenarkan karena apa yang telah Tuhan lakukan. Kita dibenarkan karena iman oleh kasih karunia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masuk ke pasal yang kelima, tapi saya selesaiin dulu overview-nya, gambaran besarnya. Setelah pasal 4, 5 bahas tentang pembenaran, habis kita lihat gitu ya, di pasal kelima, apa sih hasil dari pembenaran? Jadi dari pasal 1 sampai 3 kita melihat bahwa kita berdosa sekali, kita bersalah sekali, kita dikasih hati nurani, kita dikasih lihat general revelation, wahyu umum, kita tahu Tuhan ada. Tapi kita menolak untuk mencari Tuhan, kita berbuat dosa, kita harusnya dihukum. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita, dan kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Sama seperti tadi, harusnya saya telat datang ke kantor, harusnya kayak kena sanksi. Harusnya mungkin gaji saya didenda dan seterusnya. Tapi datang atasan saya, oke, saya tahu anak ini orangnya benar, dia nggak mungkin cari-cari alasan yang salah dan seterusnya, salah-salah, terus dia berusaha membenarkan diri. Saya tahu dia benar-benar mengalami kecelakaan dan seterusnya. Oke, harus potong gaji, saya yang bayar dendanya. Dia dibenarkan karena ada yang ganti rugi. Yesus mati kayu salib itu menggantikan kita harusnya mati. Semua hukuman, semua yang harusnya ganjaran yang ditimpakan harusnya kepada kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh karena kematian Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, kita dibenarkan. Kenapa Yesus mati? Semata-mata oleh karena kasih karunia, karena anugerah, karena kasih, karena semata-mata kebaikan dia kepada kita. Pasal 5 kita melihat, apa sih hasil pembenaran? Setelah kita dibenarkan, apa yang akan kita alami? Lalu setelah kita dibenarkan, masuk ke pasal 6 yang ke-8, kita akan mengalami proses pengudusan atau proses sanctification. Atau gampangnya gini Bapak Ibu. Pasal 4-5, pembenaran itu membicarakan soal posisi. Posisi kita sudah dibenarkan. Status kita yang harusnya tadi manusia bersalah, dibenarkan, statusnya sekarang jadi orang yang benar. Status kita yang tadinya ada hutang, sekarang hutangnya di write off, terus sudah bayar lunas hutangnya, melalui pengorbanannya, sekarang statusnya kita orang bebas. Sekarang statusnya kita bukan lagi orang-orang yang hidup sebagai hamba dosa. Itu baru status. Tapi dalam realitanya, kita masih bisa hidup dalam dosa. Bukan cuma masih bisa hidup dalam dosa, realitanya kita masih senang berbuat dosa. Ibarat seekor babi gitu ya, yang tadinya dia bermain di dalam kolam lumpur, kita keluarkan, kita sudah bersihkan gitu ya. Wah, statusnya adalah babi yang sudah dibersihkan. Tapi dia masih punya tendensi, masih punya keinginan balik lagi ke kubangan, balik lagi ke kolam lumpur. Nah, butuh proses pengudusan. Jadi justification, pembenaran, secara status kita dibenarkan. Kita bukan lagi hamba dosa. Tapi dalam prosesnya, kita perlu proses pengudusan. Hari lepas hari, kita diperbaharui. Kita perlu dikuduskan. Kita perlu hidup di dalam roh. Nah, bagaimana caranya? Akan kita lihat dalam pasal yang ke-6 sampai 8. Bagaimana Tuhan bekerja supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya bukan cuma statusnya kudus, tapi hidupnya juga benar-benar kita kuasai. Kita punya penguasaan hidup. Atau karena background saya properti, mungkin saya pakai ilustrasinya. Kalau kita beli tanah gitu ya, mungkin secara sertifikat, secara surat, itu udah punya kita. Wah, secara legalitas, ini tanah hak milik kita, ada nama kita. Tapi di atas tanah tersebut, di atas lapangan, mungkin masih ada bangunan liar. Masih ada orang lain yang menduduki, kita belum benar-benar menguasai lahan tersebut. Nah, maka proses pengudusan seolah-olah kita membersihkan lahan tersebut, kita benar-benar menguasai lahan kita seutuhnya. Bukan cuma secara status, bukan cuma secara sertifikat doang. Nah, begitu juga Tuhan bukan hanya bebasin kita, benarkan kita secara status,
tapi secara hidup sehari-hari kita juga menjalani proses pengudusan. Kita menjalani proses pembaharuan supaya kita bisa menjadi manusia baru yang semakin serupa Kristus. Nah, masuk bagian yang keempat, nanti pasal 9 sampai 11, kita melihat proses peneguhan. Dan ini terutama berbicara tentang bangsa Yahudi. Bagaimana dengan bangsa Yahudi yang tadinya kan seolah Tuhan dari perjanjian lama gitu ya, umat pilihannya, umat Yahudi, bangsa Israel, tapi setelah kita masuk dari pasal 1 pasal 8, kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dipanggil kafir, mereka juga merupakan orang-orang pilihan. Mereka juga bisa menerima Tuhan. Mereka juga bisa menerima Kristus dan akhirnya mereka diselamatkan. Lalu bagaimana dengan nasib bangsa Israel? Kita melihat bangsa Israel dari masa lalu, masa itu, dan masa depan. Bagaimana Tuhan juga punya rencananya sendiri terhadap bangsa Yahudi. Seperti apa kita lihat di Roma 9:11. Baru akhirnya di bagian terakhir, bagian kelima dari kitab Roma, pasal 12 sampai 16, kita banyak berbicara tentang penerapan, tentang aplikasi. Oke, kita manusia berdosa yang sudah dibenarkan, diselamatkan, yang sudah diubahkan mengalami pengudusan, yang sudah diteguhkan. Bagaimana sikap kita seharusnya? Now what? Sekarang apa? What's next? Berikutnya apa? Apa yang harus saya lakukan berikutnya setelah saya sudah diselamatkan? Saya sudah benar-benar apa? Ya udah hidup semau saya? Atau ada hal-hal yang harus saya lakukan sebagai para pengikut Kristus? Hal-hal yang bisa membuat saya bertumbuh di dalam Kristus. Yang kita lihat nanti di Roma pasal yang ke-12 sampai 16. Nah, itu gambaran besarnya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan ke Roma pasal ke-5. Kita mulai masuk ke para pembenaran. Setelah kita melihat minggu lalu, pasal 3, harusnya kita dihukum, semua kita jahat, semua kita berdosa. Pasal 4, kita dibenarkan oleh iman. Bahkan kita melihat kemarin beberapa prinsip-prinsip sola, seperti sola gratia, kita menggunakan semata-mata karena anugerah, bukan karena anugerah plus respon kita, tapi karena Tuhan yang pilih mau menyelamatkan kita. Sola fide, kita selamatkan hanya karena iman, bukan iman plus perbuatan, enggak, tapi hanya iman. Dan sola scriptura, bahwa kita punya otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, kitab suci, bukan Alkitab dan kata bapak-bapak gereja. Lalu solus Kristus, bahwa kita diselamatkan, kita menyembah hanya Kristus satu-satunya, bukan adanya Bunda Maria dan seterusnya. Dan soli Deo Gloria, semua itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke Roma pasal yang ke-5, Bapak Ibu. Saya akan share ayatnya. Oke. Setelah kemarin kita melihat gitu ya, oke, sekarang kita sudah dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman. Terus apa? Hasil pembenarannya apa? Ternyata setelah kita dibenarkan, kita akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita bisa hidup dalam damai? Ini yang juga menjadi pergumulan Martin Luther, Bapak Ibu, Bapak Reformasi. Ya, akhirnya dia melakukan reformasi, akhirnya kita kenal sekarang istilah Kristen Protestan. Begitu Martin Luther begitu bergumul, kenapa? Karena dia merasa dia nggak punya damai. Kenapa dia punya damai? Karena dia merasa sebaik-baik hidupnya dia nggak akan bisa mencapai level kebaikan sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar kebaikan Tuhan, standar moral excellence dari Tuhan terlalu tinggi dan nggak mungkin bisa dicapai dengan kebaikan dan perbuatannya dia. Kita tidak bergumul. Kalau memang keselamatan adalah karena iman plus perbuatan dia tidak akan pernah cukup. Ini yang sekelas kaliber Martin Luther lah Bapak Ibu. Merasa kebaikan yang perbuatan tidak cukup. Tapi akhirnya dia beroleh damai sejahtera ketika dia tahu, enggak, aku dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatanku. Dan kita tahu itu kita punya damai sejahtera. Karena kita tahu, ini bukan soal apa yang aku lakukan, tapi ini karena apa yang telah Tuhan lakukan bagiku. Aku nggak lagi merasa harus tertuntut, oke, aku harus berbuat baik. Karena apa? Kalau aku salah sedikit, nanti aku diperhitungkan kesalahan, aku nggak jadi selamat. Wah, itu gawat sekali. No, tapi keselamatan kita datang dari anugerah, keselamatan kita nggak bisa hilang. Dan bukanlah itu mendatangkan damai, karena kita nggak perlu lagi khawatir keselamatan kita hilang, karena kita nggak bisa terus-menerus berbuat baik, karena kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita nggak takut keselamatan kita bisa hilang, kita punya damai sejahtera. Tapi bahkan ayat kedua dikatakan, oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, atau bahasa Inggrisnya, by grace through faith. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman.
Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang saya sebut dengan undeserved privilege. Privilege, hak yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima. Kenapa saya nggak bilang layak? Jadi gini Bapak Ibu. Kalau tadi kita lihat dari Roma 1 sampai 3 gitu ya, hukuman kita jelas. Semua kita berbuat dosa, nggak terkecuali. Sebaik-baiknya orang tetap jahat di mata Tuhan. Dan karena semua orang dosa, semua harusnya menerima penghukuman. Penghukuman kekal di neraka. Bukan kematian kekal, bukan ya udah mati, udah selesai gitu ya, game over. Tapi kita akan secara sadar terus-menerus selama-lamanya mengalami penghukuman, mengalami penyiksaan, mengalami hal yang begitu mengerikan dalam kekekalan. Nah, dan kita gak pernah cukup baik, gak pernah cukup layak untuk dibebaskan, dikeluarkan dari penghukuman itu. Jadi kalau tiba-tiba datang Yesus yang mau nebus kita, dan kita bisa dibebaskan dari penghukuman, itu udah bersyukur sekali. Dan ini kita bukan cuman dibebaskan dari hukuman, kita justru akan diberikan kemuliaan. Atau gambar saya ilustrasi gini Bapak Ibu. Kita lagi nyetir, masih ilustrasikan dari minggu lalu kita pakai ilustrasi nyetir mobil gitu ya. Kita nabrak orang tersebut sampai meninggal, kita tahu harusnya kita masuk penjara. Harusnya kita kena denda, kita kena sanksi, kita kena hukuman. Nah akhirnya tiba-tiba orang tuanya datang di pengadilan, orang tuanya bilang, kami memaafkan kamu. Kamu bebas. Kami mencabut tuntutan kami, dan kamu tidak jadi di penjara. Kita orang yang harusnya mengalami penghukuman, penjara itu aja karena kesalahan kita aja, dibebaskan, gak jadi dihukum, itu udah sangat-sangat bersyukur sekali. Kita nggak ngarepin apa-apa lagi. Karena kita bebas dari hukuman. Tapi tiba-tiba entah bagaimana, orang tua dari yang anaknya meninggal gara-gara kecelakaan, gara-gara kita tabrak tadi, malah bilang ke kita, bukan hanya kamu kita bebaskan dari penjara, semua harta kekayaan yang anak ini punya, kita kasih ke kamu. Misalnya anak itu kasih warisnya ke orang tua, atau orang tua yang punya warisan buat anaknya, karena anaknya udah nggak ada, ini semua harta warisannya saya kasih ke kamu. Bisa bayangin nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita di posisi anak itu, kita yang udah nggak di penjara, ya udah syukur, ampun, terima kasih saya nggak dihukum. Sekarang dikasih harta warisannya. Mind blowing. Itu wow, itu di luar nalar kita. Itu yang saya sebut dengan undeserved privilege. Kita nggak layak. Nggak dihukum aja udah bagus. Sekarang kita dikasih kemuliaan. Kita yang udah nggak dimasukin neraka aja udah bagus. Ini dimasukin ke surga, tempat yang begitu sempurna, tempat yang penuh dengan sukacita. Kita diberikan tubuh yang mulia, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang mulia. Satu hal yang sangat-sangat tidak layak untuk kita terima. Tapi Tuhan kasih ke kita. Karena itu Bapak Ibu, dikatakan di ayat berikutnya. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya aku bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, betapa bermegahnya, betapa bangganya, bukan hanya aku bebas dari hukuman, tapi saya punya pengharapan, aku akan menerima anugerah Tuhan, masuk ke surga dengan segala kemuliaannya. Tapi karena itu nanti kita di surga. Lalu bagaimana apa yang saya lakukan di bumi? Apa yang saya lakukan di bumi sambil menunggu sampai menuju ke surga nanti? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Betul. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena iman, karena anugerah, karena kasih karunia. Tapi kita tahu bahwa di bumi ini bukan berarti ya udah kalau gitu saya hidup seenak saya aja, hidup foya-foya gitu kan, terus tua kaya raya, terus mati masuk surga dan seterusnya. No, kita punya panggilan untuk hidup di dunia, hidup dalam ketekunan, hidup yang mungkin gak mudah. Yesus bilang kalau kamu mau ikut Kristus, kamu harus nyangkal diri, mikul salib, dan ikut Tuhan. Ikut Tuhan gak gampang. Ya, tapi kita lihat sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik,
Ada orang yang berani mati, ya udahlah kalau ada orang yang baik sekali sama saya berhutang budi sama dia, oke lah mungkin saya rela berkorban deh. Saya tadinya benar-benar miskin, gak punya apa-apa, dari nol, dari pinggir yang ada bos yang baik banget yang mau nolong saya, kasih saya hidup, saya bisa berhasil. Oke, mungkin saya rela mati untuk orang itu. Tapi kata firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kita masih berdosa. Tapi rela gak kita mati buat orang yang justru jahatin kita? Yang gak pernah ada baik-baiknya buat kita. Ini yang dilakukan oleh Allah. Yesus mau mati demi kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita udah kasih banyak persembahan, kita udah, wah baik banget apa Yesus hutang budi sama kita. Enggak, Yesus gak hutang apa-apa sama kita. Bahkan, dia udah berkorban demi kita. Di saat momen terburuk-buruk kita, di momen sejahat-jahatnya kita, ketika kita masih hidup dalam dosa, sama sekali gak mikirin dia. Yesus sudah mengasihi kita, dan mati demi kita. Dan lewat kematian Kristus, sebagaimana dulu satu orang lewat Adam, gitu ya, semua Adam berdosa, semua orang ikut berbuat dosa. Maka sekarang, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam dosa, akhirnya ngalir semua ke kita semua. Yesus nebus kita, Yesus mati, juga menggantikan kita semua yang harusnya mati. Sebagaimana satu orang kita terkutuk kena dosa, harusnya condemn, harusnya dihukum mengalami penghukuman. Sekarang oleh satu orang kita dibenarkan. Oleh siapa? Yesus Kristus. Ini pembenarannya. Dan setelah pembenaran kita masuk ke pasal 6, kita mulai masuk ke tema pengudusan. Lalu gimana? Oh, kalau gitu, ya udah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Ya, kan Yesus sudah mati buat saya. Kan saya dibenarkan bukan karena perbuatan kan, tapi karena kebaikan Kristus kan, karena kasih karunia. Ya udah, berarti sekarang saya boleh dosa terus-terusan dong. Kan udah pasti diampuni sama Tuhan. Suka-suka saya dong hidup dalam dosa. Bukankah kalau semakin saya makin banyak berbuat dosa, kan Tuhan makin banyak ngampunin. Wah, berarti makin banyak dong kasih karunia Tuhan. Makin terpuji dong Tuhan, berarti dia sabar. Paulus mengatakan, nih saya bisa bayangin ya, Paulus pas tulis mungkin emosi sekali, bilang, sekali-kali enggak. Itu pola pikir yang kebalik, salah total. Kenapa? Karena justru orang yang masih terus hidup dalam dosa, itu ciri-ciri orang yang belum benar-benar diselamatkan. Karena orang yang sudah benar-benar diselamatkan, harusnya dia nggak pengen lagi hidup dalam dosa. Ini yang tadi saya bilang, dibenarkan secara status, dan dibenarkan dalam fase, dalam proses sanctification, dalam proses pengudusan. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita telah proses seperti ini. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ada yang namanya regeneration, ada yang namanya dilahir barukan. Jadi ciri-ciri orang yang udah dibenarkan apa? Kan dibenarkan secara status. Sama kayak tadi, oke, secara lahan, secara surat sertifikat, ini punya saya, ini hak milik saya. Oke, buktinya apa itu milik kamu? Lahannya juga harus kamu kuasai, fisiknya juga harus kamu kuasai, nggak bisa cuma statusnya doang. Dan demikian juga kita, secara status kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita harusnya manusia berdosa, harusnya dihukum masuk neraka, karena Tuhan menggantikan kita, Tuhan mati demi kita, sejak kita masih jahat sama Tuhan, kita dibenarkan. Maka setelah kita dibenarkan, ciri-cirinya apa setelah kita dibenarkan? Kita mati manusia lamanya, dan kita dibangkitkan, kita lahir baru menjadi manusia baru. Sebagaimana Yesus mati dan dibangkitkan, begitu juga kita yang mati manusia lama kita dan bangkit manusia baru kita. Kita lahir baru, ada regeneration. Karena itu kita tahu, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini yang disebut dengan satu fase, Bapak Ibu. Jadi ketika Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dalam dosa, mereka dalam fase, mereka bisa berbuat dosa dan bisa untuk tidak berbuat dosa. Mereka netral.
Ya kalau mereka taat sama Tuhan, mereka bisa nggak berbuat dalam dosa. Tapi dengan kehendak bebasnya mereka bisa pilih untuk makan buah terlarang dan jatuh dalam dosa. Mereka bisa dosa, bisa enggak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia terikat di dalam tubuh dosa. Ada yang namanya belenggu dosa. Sehingga manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Kita punya inklinasi, kalau Martin Luther mengatakan bondage of the will. Betul kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas dalam keterbatasan. Kehendak kita adalah kehendak untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Kita nggak bisa tidak berbuat dosa. Sampai ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Manusia lama kita dirut disalibkan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita kembali ke status netral. Sekarang kita bisa untuk menolak dosa. Kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Meskipun kita masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa berbuat dosa dan kita bisa tidak berbuat dosa. Sampai nanti ya ketika kita diberikan tubuh kemuliaan di akhir nanti. Dengan tubuh kemuliaan itu, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Lebih tepatnya kita sama sekali nggak tertarik lagi untuk berbuat dosa. Karena sukacita kita sudah penuh di surga nanti. Tapi di sini, ciri-ciri orang yang sudah dibenarkan adalah lahir baru. Adalah mereka berusaha untuk tidak lagi hidup dalam dosa, mematikan dosa lamanya, dan berusaha hidup sebagai manusia baru. Mereka nggak lagi jadi hamba dosa, dan mereka hidup untuk Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kenapa? Karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, karena kamu sudah dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah. Yang tadinya pikiran kita, kedagingan kita pengennya nggak bisa nggak berbuat dosa, maunya yang enak buat saya, yang nyaman buat saya, yang penting saya dan saya, nggak peduli orang lain, nggak peduli benar salah, nggak peduli dosa atau nggak dosa, semua sikat yang penting saya. Kita terikat oleh dosa. Sekarang kita mulai punya hati yang oke, ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Ini hidup saya bukan soal saya, ini soal Tuhan. Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, bisa hidup untuk kepentingan Tuhan dan kesenangan Tuhan. Kita menjadi hamba Allah. Dan setelah kita menjadi hamba Allah, kita beroleh buah. Hidup kita punya buah-buah roh. Ciri-ciri roh telah benar-benar diselamatkan adalah hidupnya. Ada perubahan. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Ciri-ciri mereka punya hidup yang berbuah. Yang tadinya hidup untuk diri mereka sendiri, sekarang mereka hidup untuk Tuhan. Dan mereka punya hidup yang berbuah, hidup yang dinikmati oleh orang lain, hidup yang jadi berkat untuk orang lain. Sama seperti pohon itu menghasilkan buah, yang nikmatin buah itu siapa? Apakah pohon tersebut? Enggak. Yang nikmatin buah tersebut adalah pihak-pihak di luar sekeliling dari pohon tersebut. Begitu juga kita, hidup yang sudah diubah oleh Tuhan, hidup yang sudah benar-benar diselamatkan, pasti hidup kita berbuah, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Dan dalam proses menghasilkan buah itulah proses pengudusan. Sanctification. Setelah kita dibenarkan, apakah kita harus menjadi manusia kudus yang bisa berbuat dosa? Enggak. Kita masih bisa jatuh. Tapi kita bisa untuk memilih untuk hidup berbuah bagi Tuhan. Hidup jadi berkat buat orang lain. Sampai kesudahannya, kita masuk ke dalam hidup kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita masuk ke pasal ke-7. Setelah kita bebas dari dosa gitu ya, dan akhirnya sekarang kita bisa untuk tidak melakukan dosa, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Saya kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi gini, dulu kita merasa, orang-orang beragama, orang Yahudi merasa, oke, jalan keselamatan adalah mentaati hukum Taurat. Itu agama pada umumnya. Lakukan kebaikan, ikuti perintah, jauhi kejahatan, jauhi larangan. Sebuah soal perbuatan. Artinya apa? Kalau ada saya nggak bisa ikutin satu aja, udah saya condemn. Saya bisa jatuh lagi, saya bisa hilang keselamatan saya. Tapi sekarang, betul kita jatuh dalam dosa, tapi kejatuhan kita dalam dosa tidak menghilangkan keselamatan kita. Kenapa? Karena patokan kita selamat atau enggak, itu bukan dari hukum Taurat. Patokan kita selamat atau enggak bukan dari perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan jahat kita. Tapi karena iman kita di dalam Tuhan.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu aku perbuat. Karena setelah kita selamat pun, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih punya kedagingan. Ya, tadi saya bilang, roh itu nurut. Aduh, saya pengennya melakukan hal yang baik. Saya pengennya melayani Tuhan. Saya pengennya jadi berkat buat orang. Tapi kita masih jatuh dalam kedagingan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, ya itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kau kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Paulus kesel sekali, bahkan mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus mengatakan demikian. Meskipun aku yang tadinya manusia begini, Bapak Ibu, tadinya kita dalam fase manusia tidak bisa tidak berbuat dosa, manusia terbelenggu dosa. Sekarang kita dimerdekakan. Saya jelasin dulu dimerdekakan, Bapak Ibu ya. Banyak orang bilang, apa yang merdeka sih orang Kristen? Semua nggak boleh. Ngerokok nggak boleh, minum nggak boleh, judi nggak boleh, ini itu semua nggak boleh. Bahwa orang Kristen semua nggak boleh. Nggak ada bebas-bebasnya. Oh, kata siapa? Justru orang Kristen punya namanya kebebasan sejati. Apa sih kebebasan sejati? Kebebasan sejati, kemerdekaan sejati, itu bukan bebas melakukan semua yang kita mau. Bukan. Kebebasan sejati adalah ketika kita bebas untuk tidak melakukan yang tidak ingin kita lakukan. Contohnya apa? Berapa banyak orang merasa, saya pengen berhenti merokok, saya pengen berhenti narkoba, saya pengen berhenti judi, saya pengen berhenti selingkuh, dan seterusnya. Tapi mereka nggak bisa berhenti. Apakah itu kebebasan? Bukan. Itu keterikatan. Itu belenggu dosa. Tapi di dalam Kristus, kita dimampukan untuk lepas dari belenggu dosa. Kita diberikan kuasa untuk say no, untuk melakukan tidak, pada apa yang tidak ingin kita lakukan. Karena kita tahu. Tapi tubuh kita maunya melakukan. Meskipun kita tahu roh kita sekarang tidak ingin melakukan. Inilah fase proses sanktifikasi, proses pengudusan dari Tuhan. Dimulai dari Tuhan mengubah apa yang kita inginkan. Jadi bukan kita nggak bebas melakukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mengubah apa yang kita inginkan. Dari tadi kita ingin melakukan apa yang berdosa, sekarang kita ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Tubuh masih tergoda, masih bisa. Tubuh masih bisa jatuh, masih bisa. Sampai kapan? Sampai kita nanti diberikan tubuh yang baru. Jadi setelah nanti Bapak Ibu, setelah kita meninggal, detik kita meninggal, kita langsung masuk ke surga, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita masih dalam bentuk roh. Sampai nanti Yesus datang kedua kalinya. Terjadi penghakiman, penghukuman, dan seterusnya. Tuhan akhirnya langit dan bumi yang sekarang akan dimusnahkan, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan kita akan turun dari surga, dari turun bentuk roh ke langit dan bumi yang baru, kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang nggak ada lagi rasa sakit, nggak ada sakit penyakit, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, tubuh yang tidak lagi bisa berbuat dosa, tubuh yang bahkan nggak tertarik lagi berbuat dosa, tubuh yang sukacitanya penuh, damai sejahteranya penuh. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita, itu yang jadi pengharapan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah dibenarkan, bukan hanya secara status, tapi secara penguasaan diri. Setiap hari roh kita diperbaharui, setiap hari pemikiran kita dibaharui, keinginan-keinginan kita diubahkan oleh Tuhan. Tadi inginnya buat kedagingan, inginnya buat kepentingan diri, sekarang kita pengen melakukan untuk Tuhan. Betul lagi kita masih bisa lemah, tapi kita sudah pengen ya berubah, kita bertumbuh progresif di dalam Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Meskipun saya masih bisa jatuh, iya. Meskipun saya belum sempurna kudusnya, proses pengudusannya, iya. Gak ada lagi penghukuman. Yesus mati, penebus bukan hanya semua dosa yang pernah kita perbuat, tapi juga menebus semua dosa yang belum kita perbuat ke depan. Sekalipun kita bisa jatuh, tapi dosa dan kesalahan kita tidak membatalkan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan. Itulah kenapa tadi hasil pembenaran adalah damai sejahtera. Kita punya damai, kita 100% tenang. Karena kita punya jaminan, kita secure, kita punya garansi.
Keselamatan kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Bukan di perbuatan kita, tapi di tangan Tuhan. Dan itu nggak bisa hilang. Nggak ada lagi penghukuman buat mereka dalam Kristus Yesus. Ketika kita masuk ke surga, semua catatan persalahan dan pelanggaran kita itu di write off, dicoret, nggak ada yang dilihat. Yang dilihat adalah semua perbuatan baik, semua kebaikan, semua pelayanan, semua perbuatan kasih, itu yang dilihat, dan itu di reward. Ini saya bilang tadi, undeserved, privilege. Bukan cuma semua kesalahan kita dicoret, satu hukuman pun nggak dikenain, malah kita dikasih hadiah, dikasih reward untuk semua perbuatan baik yang telah kita lakukan di bumi. Kembali ke sini Roma 8. Dan sekarang karena udah gak ada penghukuman, gak ada lagi condemnation, gak ada lagi penghakiman, penghukuman, gak diperhitungkan lagi semua kesalahan kita, bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan hanya kita dibebaskan untuk tidak lagi terbelenggu dalam dosa, tapi kita juga dibebaskan dari konsekuensi dosa yang menanggung hukum maut tadi, neraka tadi, semua kesalahan yang harusnya ditanggung di ganjaran, itu di write off, dicoret semuanya. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan, mereka akan hidup dari roh. Ciri-ciri orang hidup menurut roh apa? Mereka akan memikirkan hal-hal yang rohani. Keinginan daging adalah maut. Tapi kalau kamu nggak hidup dalam daging, kamu hidup dalam roh, roh Kristus ada di dalam kamu. Makanya saya bilang, kalau orang terus-menerus hidup di dalam dosa, artinya dia belum benar-benar diselamatkan. Karena ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan, dia lahir baru. Dia menyalipkan tubuh lamanya, tubuh berdosanya, dari manusia lama, dia lahir baru menjadi manusia baru. Apa ciri-ciri manusia baru? Manusia baru gak terus-menerus memikirkan kedagingan. Tapi pikirannya, hatinya dipenuhi oleh roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh ini membuat kita, oke, saya mau melakukan hal yang baik, hal yang manis, hal yang menyenangkan, bukan karena saya takut, wah, kalau saya nanti gak berbuat baik, nanti saya kena hukuman. Kalau saya gak berbuat baik, nanti saya masuk neraka. Ingat, kita udah gak hidup di dalam hukum Taurat. Kita nggak hidup di dalam agama yang tentang do and don'ts, perintah dan larangan. Kalau kamu nggak ngelakuin perintah, wah nanti kamu masuk neraka loh. Enggak. Kita melakukan itu kenapa? Karena kita menjadi anak Allah. Karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Identitas adalah pembawa damai. Kita melakukan itu karena kasih. Kita melakukan itu karena ingin menyenangkan Tuhan. Kita melakukan kebaikan karena ingin menjadi berkat. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut nanti kita masuk neraka lagi. Gak ada. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, nah mungkin kita dulu kira, wah kita jadi ahli waris, wah terima janji-janji Allah. Artinya apa? Oh berarti kita mikir, wah yaudah, kan kita anak raja. Kita menerima warisnya Tuhan, yaudah kita akan sukses, kaya raya, dan sebagainya. Bukan itu. Apa katanya? Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Betul, betul. Kita akan diberikan privilege yang kita nggak deserve tadi, yang kita nggak layak tadi. Semua kemuliaan begitu luar biasa yang jauh melampaui kelayakan kita. Kita terima nanti di surga. Nggak kurang sedikit pun. Tapi panggilan kita di bumi, panggilan untuk ikut Kristus, panggilan untuk menyangkal diri memikul salib, adalah panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Panggilan untuk, oke, saya mau tahan menyangkal diri, menahan kedagingan saya. Dan saya rela memikul salib. Saya rela berkorban. Saya rela hidup gak nyaman untuk Tuhan. Untuk jadi berkat buat orang-orang. Tapi sekalipun kita hidup menderita, sekalipun kita memikul salib, aku yakin, kata Paulus, penderitaan zaman sekarang ini, salib yang kita pikul sekarang, pengorbanan-pengorbanan yang rela kita berikan dan kita lakukan demi Tuhan dan demi mengasihi orang, tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Saya bisa kasih ilustrasi, biasanya ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang fresh graduate, baru lulus kuliah gitu kan. Ditawarin kerja, ada seorang yang konglomerat, satu orang paling kaya dunia, tawarin dia kerja. Kerjanya jadi office boy. Tapi digaji 1 bulan 10 miliar. Dia suruh ikut kerja 6 bulan. Wah, tapi kerjanya ada syaratnya. Setiap pagi subuh-subuh udah harus masuk kantor. Sebelum semua karyawan masuk, dia udah harus masuk. Dan dia harus pulang paling malam. Setelah semua orang pulang, dia harus bersihin semuanya. Jadi dia lebih kerja lebih keras. Kerja sebagai office boy. Tapi dapat gaji 10 M per bulan. Nah, apakah anak ini anak yang sangat-sangat office boy paling hebat sepanjang sejarah sehingga bisa dapat gaji 10 miliar? Enggak. Dia mau jadi office boy paling legendaris seperti apapun, dia nggak layak dapat 10 M sebulan. Meskipun, wah tapi saya kerjanya menderita loh, saya berangkat subuh dari sebelum matahari terbit, pulang tengah malam, selama 6 bulan berturut-turut, iya, kerjamu keras. Tapi penderitaan yang kamu alamin, kerja keras yang kamu alamin, nggak sebanding, tetap kamu mau kerja bahkan 24 jam jadi OB pun, nggak sebanding, nggak worth it, nggak layak kamu terima 10 M sebulan. Begitu juga dengan kita. Kita berusaha untuk menyangkal diri, memikul salib bagi Tuhan. Yang akan kita dapatkan nanti jauh lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua pola yang kita berikan bagi Tuhan worth it, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini yang menjadi pengharapan kita, ini yang menjadi motivasi kita. Kenapa kita mau berkorban demi orang lain? Kenapa kita mau melayani Tuhan, melayani orang lain meskipun nggak nyaman, meski kita semua bukan waktu, tenaga, uang, dan semua-muanya. Bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita punya pengharapan akan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita juga punya pengharapan untuk tubuh yang mulia. Kita berharap, oke Tuhan, saya sekarang hidup sengsara, hidup mati-matian, hidup menderita, hidup berjuang demi Tuhan. Beberapa puluh tahun mikul salib nyangkal diri, untuk mengharapkan nanti saya punya tubuh yang mulia, yang bisa saya nikmati untuk jutaan, miliar, triliunan tahun di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meskipun, ingat Bapak Ibu perhatiin ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma Allah bekerja dalam hal yang baik. Oh, ya kalau saya lagi hidupnya hoki, lancar-lancar, banyak rezeki, wah Allah bekerja. Tapi kalau hidup saya lagi susah, lagi banyak berkorban, lagi banyak menderitanya, lagi banyak kesulitannya, berarti Tuhan nggak bekerja. Nggak begitu konsepnya. Tapi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan konsekuensi dosa terjadi atas hidup kita. Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun kita harus hidup berkorban, hidup menderita demi orang lain, demi membagikan kasih, demi orang-orang bisa mengenal Kristus, demi nama Tuhan bisa dikenal, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan bekerja atau enggak, itu bukan dilihat dari apa yang kita rasakan, lagi nyaman atau enggak nyaman. Tapi apapun yang kita alami, semua itu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan bagi kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat peristiwa Yusuf, dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir, jadi budak di rumah Potifar, difitnah, dipenjarain, sampai akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Orang penting. Kenapa? Dan ketika saudara-saudaranya minta ampun, dia bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin sekarang ada orang yang jahatin kita, Tuhan izinkan. Kita udah baik sama orang, Tuhan izinkan orang malah balas jahat sama kita. Ya, bisa terjadi. Tapi Tuhan bekerja di balik itu semua. Nggak ada yang bikin Tuhan, aduh, oh iya Tuhan kaget ya, nggak sengaja ini anak kesayangannya dijahatin sama orang. Enggak. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang pelihara. Kalau Tuhan izinkan kamu jatuh, Tuhan juga yang pastiin jatuhmu nggak sampai jatuh guling-guling terjerembab ketimpa tangga. Tuhan udah sediain bantalannya di bawah, Tuhan udah pegangin kamunya. Tapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi.
untuk kebaikan kamu. Supaya kamu ingat tadi apa di pasal berikutnya? Aku bermegah di dalam kesengsaraanku, karena kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan Tuhan, membentuk karakter kita lewat semua fase yang kita alami dalam hidup kita. Tapi janji bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk yang kebaikan, itu bukan janji buat semua orang, Bapak Ibu. Itu hanya janji bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kenapa saya sebut dengan istilah privilege tadi. Nggak semua orang bisa dapat janji ini. Janji bahwa semua yang kamu alami susah sekalipun Tuhan datangin kebaikan. Itu hanya berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Mereka yang terpanggil ke rencana Allah. Karena kalau kita nggak dipanggil, kita pun mustahil mengasihi Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ini jelas Bapak Ibu, kita bisa mengasihi Tuhan karena kita dipanggil. Kita dipanggil bukan karena, oh saya berbuat baik dulu, saya pilih Tuhan dulu, baru saya dipanggil. Bukan. Tapi karena dari semula, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan yang sudah menentukan untuk menyelamatkan kita. Terus sudah tahu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu jahat, berbuat dosa, dan harus menanggung hukuman masuk neraka. Tapi Tuhan telah menentukan untuk memanggil kita, untuk membenarkan kita. Kita salah, kita nggak benar, tapi kita dibenarkan. Karena pengorbanan Tuhan. Dan karena kita dibenarkan, kita akan dimuliakan. Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita? Kalau Allah udah nyelamatin kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita yang milih Dia dulu, tapi semata-mata anugerah. Selagi kita masih jahat, Tuhan mau nyelamatin kita. Kalau Tuhan aja sampai mengasihi kita sedalam itu, takut apa sih Bapak Ibu untuk kehidupan sehari-hari? Kalau Tuhan sampai rela ngorbanin nyawa anaknya sendiri mati demi kita, bukankah segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sediakan buat kita? Apa yang perlu kita takuti? Firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik apa yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, yaitu kuasa jahat, iblis, kuasa gelap, dan seterusnya, sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada Bapak Ibu. Ingat, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, semua diizinkan dari itu atas filternya Tuhan. Dan Tuhan bilang, Bapak mana sih yang kasih ular beracun ke anak-anaknya minta roti? Gak akan. Betul Tuhan ngizinin ada kesulitan, ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, ada kesusahan terjadi dalam hidup kita. Ada pencobaan terjadi dalam hidup kita, tapi semua yang terjadi udah difilter sama Tuhan. Tuhan cuma ngizinin yang terjadi yang Tuhan tahu mampu untuk kita hadapi dan mampu untuk kita lalui. Dan bukan hanya itu, Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita jalan keluar, Tuhan yang melindungi kita. Karena nggak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia rela nyerahin nyawanya buat kita, kalau Dia peduli untuk kehidupan kita miliaran tahun dalam kekekalan, masakan cuma kehidupan kita yang cuma berapa puluh tahun di bumi, Tuhan nggak sanggup dan Tuhan nggak peduli, itu kecil buat Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tuhan mengasihi kita. Gak ada yang perlu kita takuti. Firman Tuhan mengatakan, bukan? Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, ya gak ada sarangnya. Bunga bakung di taman Tuhan pelihara, apalagi manusia yang seperti bola matanya Tuhan. Kalau Tuhan care enough, begitu peduli sampai hidup matimu di kekekalan,
Tuhan yang sama, peduli untuk semua kebutuhan sehari-harimu. Gak ada yang perlu kau ketakuti, gak ada yang perlu kau khawatirkan. Fokus hidup, lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Betul nggak gampang, betul kita mikul salib, tapi semuanya Tuhan yang sediakan, semuanya Tuhan yang lindungi, semuanya Tuhan yang pelihara. Betapa besar kasih dan anugerah Tuhan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu, ya waktu kita udah habis, hari kita udah cukup sampai di penghukuman, penebusan, penghukuman, pembenaran, dan pengudusan. Kita akan sambung minggu depan untuk kita masuk ke pasal yang ke-9 sampai 16 untuk peneguhan dan penerapannya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama renungkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kami boleh melihat secara sistematis bagaimana rencana penyelamatan Tuhan dari awal. Bahkan jauh sebelum Tuhan kami diciptakan, bahkan jauh sebelum bumi ini diciptakan. Engkau sudah memikirkan kami. Engkau membayangkan kau akan menciptakan kami. Tapi Engkau juga tahu bahwa kami akan memilih untuk menjauhi Engkau. Kami memilih untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan yang panjang sabar, Engkau tidak langsung memusnahkan kami. Engkau berhak, Engkau sanggup, Engkau bisa saja memusnahkan kami kapanpun. Tapi karena kasih setiamu yang begitu besar, Engkau beri kami kesempatan untuk yang bertobat datang di hadapan Engkau. Bukan yang Engkau beri kami kesempatan untuk bertobat, tapi Engkau terlebih dahulu mati demi kami. Selagi kami masih menjadi musuh-musuhmu, selagi kami cuma taunya berbuat dosa untuk kepentingan diri kami. Tapi Engkau mati buat kami, terima kasih Tuhan. Engkau bukan yang mati demi kami, Engkau melahir barukan kami. Sehingga kami bisa lahir baru dari manusia lama yang terikat dari belenggu dosa. Sekarang kami punya kemerdekaan sejati. Kami punya kebebasan sejati di dalam Kristus. Kami bisa mengatakan tidak untuk apa yang tidak ingin kami lakukan. Kami bisa memikirkan hal-hal yang rohani, hal yang menyenangkan Tuhan. Dan kami bisa hidup, memikul sekali menyangkal diri, hidup berkorban, demi mengasihi orang lain, dan demi mengasihi Tuhan. Dan meskipun kami akan hidup berkorban Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang tinggal diam membiarkan kami hidup demikian rupa. Engkau Tuhan yang menjaga kami, Engkau Tuhan yang memelihara kami, Engkau Tuhan yang menyiapkan rancangan-rancangan yang penuh dengan kebaikan di balik setiap hal yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami nggak layak ini. Udah bagus kami nggak dihukum. Tapi Tuhan masih memberikan kami satu anugerah, satu hadiah yang begitu luar biasa. Kemuliaan yang tidak layak kami terima di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami di bumi. Sebelum kami nanti berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kami juga rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan. Hidup bagi kepentingan Tuhan. Hidup bagi kesenangan Tuhan. Karena ini bukan tentang kami. Hidup kami adalah tentang Tuhan. Tuhan tolong perlengkapi kami. Tuhan tolong tuntun kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup gak dengan ketakutan. Kami mau berbuat baik mengasihi. Bukan karena kami takut kehilangan keselamatan. Tapi karena iman. Karena kami rindu menyenangkan Tuhan. Karena kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami mau mengasihi orang. Berbuat baik. Berkorban untuk kepentingan Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, Tuhan, mereka boleh mengatakan, Tuhan dimuliakan. Mereka boleh mengucap syukur. Menghidup kami banyak orang-orang yang datang dan rindu. Aku ingin kenal Tuhan-Mu. Karena aku merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup-Mu. Itu kerinduan kami, Tuhan. Kami tahu kami jauh dari sempurna. Tapi kami tahu kami Tuhan pelihara. Seperti bola mata-Mu sendiri. Tuhan terus perbaharui kami, perlengkapi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin.